mikrometer, Pak. Ya, mikron. Benar, Muhammad Ihsan. Mikron. Kalau PM10 berarti ukurannya adalah 10 mikron. Jadi debu ukurannya 10 mikron. 1 mikron itu berapa besarnya? Mikrometer. Seper berapa mili? 1 mili berapa mikron? 100. Ya. Jadi PM2,5 dibandingkan dengan PM10, mana yang lebih halus? Debu yang paling halus. Jadi pencemar di udara berupa debu atau particulate matter ukuran 2,5 dengan ukuran 10 atau PM10, mana yang lebih halus? Ya, angka kecil ya. 10, Pak, 10. Oh enggak, 10 lebih kasar. Yang halus itu adalah, paling halus itu adalah 2,5 mikron. 10 mikron lebih kasar. 25 mikron lebih kasar lagi. 100 mikron berarti sama dengan 1 mili. Oke, itu secara kuantitatif. Lalu jumlahnya semakin banyak, jumlahnya semakin buruk kualitas udara. Ya. Nah, sekarang Pak Reda coba tanya Fridia. Fridia, ada pencemaran yang keluar dari knalpot, ya, asap knalpot. Asap knalpot, kemudian asap knalpot tadi diuji pakai alat laboratorium, ya, diuji dengan alat laboratorium, ternyata lebih banyak partikulat matter yang halus, yaitu PM2,5. Nah, PM2,5 itu terdiri atas material PB. PB itu adalah gelombung atau timah hitam. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang terpapar asap knalpot tadi? Partikulat PB atau partikulat karbon? Karbon misalnya CO2. Kalau PB tadi gelombung, ya, timah hitam. Pertanyaannya, mana yang lebih berbahaya bagi kesehatan? PB bukan, Pak? Ya, PB, ya. PB karbon. Nah, lalu kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah PB dengan jumlah, bentar ya. Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, ya. Ya. Alhamdulillah. Saya belum tahu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Terus? Ya. Terus apa yang apa yang harus saya lakukan? Enggak. Oh iya.
Insya Allah nanti karena kita menyesuaikan dengan SKP, nanti saya ngajarkan. Saya. Ya. Iya. Ya, oke. Nah, oke, alhamdulillah. Terima kasih. Betul, betul, betul. Karena dia yang tahu kerjanya, tugasnya apa membersihkan laboratorium, membersihkan alat, atau mengukur ini, memberi pengajaran ini gitu. Nah, baik, terima kasih, alhamdulillah, Pak Gianto ya. Nah, iya, iya. Terima kasih, Pak Suk. Iya, baik, Pak. Iya, baik. Alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak Pak Sugi ya bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, saya dapat menerima telepon dari Wadek 2 Fikes Pak Sugianto. Tadi saya menjelaskan apa ya? Lupa. Lainnya Pak Redang menjelaskan apa tadi, Pak? Partikel antara PB sama CO2, Pak. CO2 ya? Oh ya. Jadi tadi dijawab bahwa yang berbahaya itu adalah PB dibanding CO2. Tapi kalau PB-nya itu masih berada dalam batas baku mutu, sementara CO2-nya berada di luar baku mutu, maka yang berbahaya adalah CO2. Paham ya? Jadi pencemar dia itu logam berat, ya, air raksa, umpama yang ada di udara itu dari asap knalpot ada air raksa, ada PB, ada Fe, logam berat lain. Tapi kadarnya berada di bawah baku mutu. Nah, kalau berada di bawah baku mutu tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi di sini perlu ada kuantifikasi, menentukan jumlah ya, kualitasnya. Tapi kalau dilihat dari PB, CO itu kan kualitatif. Kita menganggap timah hitam itu lebih berbahaya masuk ke dalam darah dibanding CO2. CO2 kan ya tiap sebentar tiap waktu kita bisa menghirup CO2 kan. Tapi kalau jumlah PB yang ada, pelumbung atau timah hitam yang ada di pencemar udara tadi, dia berada di bawah baku mutu, itu masih aman. Tapi CO2-nya tinggi, melebihi baku mutu, dia lebih berbahaya dibanding PB. Paham ya? Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif tadi PB-nya dan CO, membandingkan itu. Nah, jadi persepsi kita, zat besi itu jauh lebih berbahaya masuk ke dalam tubuh dibanding CO2. Akan tetapi, kalau dilihat secara kuantitatif, jumlah PB-nya masih berada di bawah baku mutu, itu aman. Tapi kalau CO2-nya berada di atas baku mutu, maka CO2-nya lebih berbahaya. Itu kira-kira perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Ya. Nah, di saat kita melakukan analisis kualitas lingkungan hidup, maka kedua metode ini harus kita terapkan. Sebagai contoh, kita mau menganalisis air bersih di komplek perumahan.
atau perkampungan. Nah, lalu pertanyaannya, kualitas air itu apa parameternya? Siapa yang tahu? Kualitas air yang dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Itunya Pak, bau atau enggak gitu. Ya, siapa tadi yang jawab? Saya. Oh, Jirina, ya. Jadi kualitas air tadi apa, Jirina? Bisa dilihat dari bau atau enggak, terus Bau. Ya. warnanya gitu Pak. Bau, ya. Bau itu relatif. Jadi bau yang dicium oleh Ajrina dengan bau yang dicium oleh Salsabila itu belum tentu sama ukurannya. Ya. Mungkin dicium lagi oleh Pawas. Oh, Pawas bau. Wah, enggak bau kok. Barangkali saja Pawas lagi pilek, ya bisa. Atau Ajrina tidak pilek, oh bau, tapi nilai baunya itu tidak sama. Jadi relatif. Nah, nilai ini adalah kualitatif, kan tidak bisa diukur. Akan tetapi, kalau kita mengukur bau, maka hitunglah kadar pencemar bau tadi. Apa indikatornya? Bau itu ada dua. Satu, kalau bau busuk, yang dihitung adalah unsur H2S. Hidrogen sulfida yang keluar dari bau itu. Yang kedua adalah amonia, NH3. Jadi bau menurut Pawas, bau menurut Ajrina relatif, tidak sama, atau sifatnya kualitatif. Nah, sekarang kita ingin kuantitatifkan. Kalau dikuantitatifkan harus diukur menggunakan alat laboratorium. Diukur di dalam bau tadi, yang banyak muncul adalah H2S. H2S-nya ada berapa? Ya. Kemudian apa tadi? Amonia. Amonianya kadarnya berapa? Nah, itu adalah kuantitatif, analisis kuantitatif. Oke? Jadi yang semula air bau atau udara bau, bau itu adalah kualitatif. Sekarang bagaimana mengkuantitatifkannya? Kuantitatifnya, unsur kimia di dalam bau tadi apa? Berapa jumlahnya? Nah, bau itu sendiri, air, ada baunya busuk, kemudian ada baunya pesing kayak air kencing itu. Kalau orang habis makan jengkol, makan petek, kencing, baunya busuk atau pesing, Zulfa? Bau atau pesing? Baunya bau busuk atau pesing? Atau Zahra? Zahranita? Pesing, Pak. Pesing, ya. Nah, kalau pesing itu yang banyak keluar adalah NH3, amonia. Jadi air kencing nggak ada kan yang busuk. Yang ada adalah baunya amis atau baunya pesing tadi. Nah, yang keluar amis dan pesing itu adalah amonia. Oke, nah amoniaknya kadarnya berapa? Itu adalah kuantitatif. Sedangkan pelajaran kita hari ini adalah analisis kualitatif, kualitas.
Paham ya? Nah, ketiak, bau badan kita ketiak itu baunya busuk atau apa? Ketiak baunya apa? Amis atau asam? Bau asem, Pak. Hah? Asam? Bau asam gitu. Ada nggak bau busuk ketiak? Nggak ada kan? Kalau kentut, ada nggak bau amis? Bau pesing? Nggak, toh? Baunya pasti busuk. Nah, kalau busuk berarti situ ada H2S. Jadi busuk yang tadi nilainya adalah kualitatif, bisa dikuantitatifkan. Oke. Ambil contoh tadi lingkungan udara ya, udara, bau, kotor secara kualitatif, kuantitatif. Air, ada yang airnya berasa. Nah, kalau berasa itu kualitatif. Bagaimana mengkuantitatifkannya? Yaitu diukur salinitasnya, kadar garamnya. Nah, kadar garamnya semakin tinggi kadar garamnya, berarti semakin asin. Kalau asin ya berarti ya tidak berkualitas, tidak layak untuk diminum. Kapan kita mengukur itu? Kalau seandainya kita mengukur kualitas lingkungan hidup masyarakat di pesisir. Kalau di pesisir kan berarti dekat dengan air laut. Ya. Kalau air laut biasanya ada yang intrusi ke darat sehingga air tanah masyarakat itu ada yang namanya payau. Nah, kalau payau kualitasnya adalah kualitatif. Tapi kalau diukur di laboratorium, maka yang akan terpantau itu adalah kadar garamnya. Salinitas air. Ya, asin atau ya semakin asin berarti semakin buruk. Oke, kemudian tanah. Tanah itu biasanya direpresentasikan dengan kehadiran sampah. Nah, kuantitatifnya adalah jumlah sampah. Lalu kualitatifnya apa? Ukuran sampah. Ya bau lagi. Kualitatifnya bau. Kemudian nilai kualitatif lainnya adalah banyaknya lalat. Nah, lalat itu sendiri ada lalat hijau, lalat hijau atau orang. Dengan lalat biasa dan ada lalat yang paling itu adalah lalatnya seperti ada warna garis-garis coklat, abu-abu, kemudian ada bintik-bintik merah. Lalat warnanya abu-abu, garis-garis abu-abu, merah, coklat. Bandingkan dengan lalat hijau. Bentar ya. Halo. 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 Udah dibikin dulu videonya sekarang ya. Bapak perlu ini cepat. Masih banyak lagi yang lain ini. Ya. Kenapa? Tidak usah, tinggal menambah yang paling depannya aja. Ya, yang depan. Nah, yang ada foto apa, kemudian tambah kalimatnya. Yang ada apa namanya? Logo UPN. Ya. Betul. Nah, nanti kirim Bapak ya. Nah, ya, Assalamualaikum. Ya, berikan aja satu dulu, kirim ke Bapak aplikasinya. Ya, oke, ya, Assalamualaikum.
Oke. Saya dulu lupa itu. Isan, saya ngomong apa tadi Isan? Terakhir. Ngomong Isan. Iya, Pak. Nah, saya cerita apa tuh terakhir? Saya lupa saya. Apa ya, Pak ya? Saya juga kurang ingat, Pak. Siapa yang ingat? Dila. Banyaknya lalat di sampah, Pak. Ah, iya, Ya, Pak. lalat. Nah, lalat tadi ada beberapa ya. Ada lalat hijau, lalat yang kayak apa, abu-abu, coklat, dan lain sebagainya. Itu berbeda. Kemudian ada satu lagi apa, yang di bagian bawah itu adalah belatung. Ya, jadi semakin banyak belatung, makin buruk kualitas tempat sampah. Artinya kualitas tanah, lingkungan tanah semakin buruk dilihat dari jumlah. Nah, kalau tempat sampah itu lebih banyak belatung dibanding lalat, itu indikator kualitas lingkungannya seperti apa? Sifatnya adalah kualitatif. Karena kalau lalat biasanya dia mencari yang bau, ya bau. Kemudian dia cari makan yang bau, kemudian nanti dia tebarkan ke tempat lain untuk menyebar penyakit dari sampah tadi. Tapi kalau belatung itu adalah hasil penguraian daging atau apa hewan ya pada saat terjadi proses pembusukan. Jadi berbeda antara indikatornya belatung dengan apa namanya lalat. Nah, kalau timbul ada suatu ketika Anda temukan, oh di tempat sampahnya lebih banyak belatung, di tempat lain oh lebih banyak lalat hijau. Nah, itu adalah hasil analisis kualitatif. Lalu kuantitatifnya apa? Ya jumlah lalatnya. Semakin banyak lalatnya, semakin tidak berkualitas lingkungan tersebut. Semakin banyak jumlah belatung, maka semakin buruk kualitas lingkungan tanah. Oke, paham ya? Jadi kualitas udara secara kualitatif itu adalah kotor, bau. Tapi kalau ingin dikuantitatifkan, maka hitunglah partikulat meternya, debunya. Atau ukurlah kadar H2S pada bau. Atau satu lagi amonia yang terkandung pada bau tadi. Itu udara, air juga sama. Air bau, kemudian air berwarna keruh. Keruh, maka di dalamnya itu ada namanya partikulat zat terlarut namanya. Zat terlarut dan ada zat yang tak terlarut. Nah, kalau zat yang terlarut, berarti kita sudah menghitung secara kuantitatif. Contoh lain pada air, kualitas air. pH itu kualitatif atau kuantitatif? pH air. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kalau mikrobiologi atau Escherichia coli? Kualitatif. Kualitatif, tapi kalau jumlahnya baru kuantitatif. Ya. Jadi air tercemar E. coli, bakteri E. coli, kemudian dihitung bakteri E. coli-nya berapa.
per 100 ml air. Kalau terdapat jumlahnya misalnya 50, maka itu tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi itu harus nihil, nol. Tidak boleh ada bakteri E. coli. Kalau ditemukan bakteri E. coli berarti kualitasnya buruk. Oke ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Dan harus ingat bahwa nanti Anda kan di semester 6 nanti, semester 6, semester 7, Anda kan harus melakukan riset, analisis kualitas lingkungan, atau barangkali terkait dengan kesehatan masyarakat. Nah, biasanya riset-riset kualitatif dan kuantitatif itu berjalan beriringan. Jadi ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif tadi harus bisa diperkuat dengan analisis kuantitatif. Nah, contohnya seperti tadi, kualitas lingkungan buruk. Nah, kalau buruk berarti kualitatif. Sekarang buruknya itu bagaimana ngukur buruknya? Karena buruk menurut Pawas, buruk menurut saya, buruk menurut Azrina tidak sama. Semua orang menilai kualitas lingkungan hidup itu lebih tertuju pada sifat apa ya? Perspektif ya, lebih sifatnya subjektif. Oke, kita lihat sekarang saya share screen pelajarannya. Sudah bisa terbaca? Analisis kualitatif ya. Pak. Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan data kualitatif ya, seperti persepsi dan pendapat manusia atau masyarakat dalam menilai kondisi suatu lingkungan dengan kalimat lingkungannya bagus, lingkungannya baik, lingkungannya cantik, lingkungannya elok, lingkungannya buruk. Itu adalah kualitatif. Nah, nanti kalau kita meneliti tidak boleh hanya memberikan analisis begitu, harus dikuantitatifkan. Setelah dikuantitatifkan, kesimpulannya dikembalikan pada kualitatif. Jadi analisis pertama adalah kualitatif dulu. Setelah kualitatif dikuantitatifkan. Setelah dikuantitatifkan, nanti kesimpulannya adalah kualitatif. Anda pernah belajar namanya metode kuantitatif? Metode Likert? Sudah belajar? Belum? Ini semester 3 ya soalnya. Oh, semester 3 berarti belum. Nanti catat ya, metode Likert. L-I-K-E-R-T. Likert. Untuk apa metode Likert itu? Yaitu metode untuk mengkuantifikasikan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Misalnya kita minta pendapat, menurut Anda apakah kualitas lingkungan ini baik, buruk? Nah, dibuat 5 kategori. Lingkungan sangat baik, sangat bagus. Lingkungan bagus. Ketiga, lingkungan cukup bagus. Keempat, lingkungan buruk. Kelima, lingkungan sangat buruk. Jadi ada 5. Nah, kalau 5 ini diberi nilai 100 dibagi 5, masing-masing menjadi
2020. Jadi kualitas lingkungan hidup yang sangat baik nilainya adalah 100. Lingkungan hidup yang cukup baik nilainya adalah 80. Nilai lingkungan baik nilainya adalah 60. Lingkungan buruk nilainya 40. Di bawahnya lingkungan sangat buruk nilainya 20. Nah, kita minta pendapat pada masyarakat. Masyarakat menilai kualitas lingkungan. Mereka milih mana? Kalau mayoritas memilihnya 80 ke atas, maka lingkungan hidupnya baik. Paham ya? Nah, itu nanti Anda akan pergunakan itu nanti. Pasti dipergunakan. Metodenya namanya metode Likert. Nanti cari. Oke? Nah, misalnya, oh, seseorang itu cantik. Nah, cantiknya itu sangat cantik, cukup cantik, cantik, kurang cantik, sangat tidak cantik. Jadi bagi 5 kategori. Itu menggunakan metode Likert. Oke, saya lanjutkan. Metode analisis kualitatif yang dapat digunakan pada saat melakukan penelitian lingkungan adalah metode analisis kualitatif. Sebagai contoh adalah kualitas air, kotor, dilihat secara kasat mata. Kemudian kualitas udara buruk juga dilihat dari kasat mata. Air sungai Kalimalang berwarna coklat dan kotor dikatakan tidak berkualitas. Akan tetapi, jika dianalisis melalui laboratorium, menunjukkan air Kalimalang tersebut memenuhi baku mutu air baku pada PDAF. Dalam konteks analisis kualitatif, maka suatu komponen lingkungan hidup, maksudnya air tadi, yang terkait dengan kesehatan manusia dapat saja dianalisis secara kualitatif. Namun, kesimpulannya harus bersifat sementara, karena perlu pembuktian secara kuantitatif dengan menggunakan alat laboratorium. Setelah itu, baru kemudian diambil kesimpulan secara kualitatif. Jadi, kualitatif, lakukan kuantitatif, setelah kuantitatif diambil kesimpulan dalam bentuk kualitatif. Ya, oke. Nah, metode kuantitatif, ya, kuantitas, ya. Menganalisis kualitas lingkungan, misalnya lah dengan cara menghitung volume sampah atau jumlah sampah. Itu adalah kuantitas, ya. Jadi kualitas lingkungan yang diukur secara kuantitatif, jumlah sampah, atau jumlah lalat, atau jumlah apa namanya, belatung. Nah, jumlah lalat yang terdapat pada bak sampah dapat dijadikan indikator kualitas lingkungan, di mana semakin banyak jumlah lalat, maka kualitas lingkungan semakin buruk. Contoh lain adalah jumlah nyamuk. Kalau di kamar kita, di rumah kita banyak nyamuk, semakin banyak nyamuk, maka kualitasnya semakin buruk. Nah, setiap kualitatif, ya, kualitatif itu harus ada baku mutunya. Jadi kalau kita menganalisis kualitas lingkungan hidup, harus disertai pembandingnya dengan baku mutu. Baik kualitatif maupun kuantitatif.
Baku mutu air yang tidak berasa apa? Baku mutunya. Standar mutunya apa? Apa aja ini? Baik bukan Pak? Ya, Sangat baik bukan Pak? analisisnya di dalam standarnya itu adalah standar pengukuran itu adalah air berasa. Nah, air berasa bisa rasanya anta itu apa ya? Kemudian ada rasanya kelat, ada rasanya payau, ada rasanya asin, ada rasanya manis, ada rasanya pahit. Nah, pahit kan tidak sama. Pahit dengan yang dirasakan oleh Ajrina dengan pahit yang dirasakan oleh saya itu tidak sama. Maka harus ada standar mutunya. Apa standar mutunya? Pada air yang berasa tadi, standar mutunya adalah air yang tidak berasa. Jadi standarnya adalah tidak berasa. Lalu air berwarna, standarnya apa? Tidak berwarna. Oke. Kalau suhu sudah kuantitatif, ada ukurannya. Kemudian pH, berarti kuantitatif. Karena pH ada ukurannya 1 sampai 14. Oke. Kita lanjutkan. Secara filosofis, sesungguhnya metode analisis kualitatif ini dapat diterapkan pada nilai keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu sifatnya adalah kualitatif. Sehingga apabila kita temukan di suatu lingkungan keanekaragamannya tinggi, maka kualitas lingkungan itu adalah baik. Lihat ini contoh pada gambar foto ini. Ada tanaman, rumput, kemudian ada tanaman perdu yang dibikin bulat, kemudian ada batu dan lain sebagainya. Keanekaragamannya tinggi di sini. Tapi kalau di sini bangunannya tembok semua, tidak menjadi seragam. Jadi keseragaman itu adalah anti kualitas. Keanekaragaman yang tinggi itu adalah kualitas. Coba kita lihat di dalam kelas ini, muka orangnya nggak ada yang sama. Ya, muka Ajrina nggak sama dengan Zahara, tidak sama dengan muka saya, tidak sama dengan mukanya Ihsan. Tapi kalau kita pergi ke sekolah apa namanya ya, sekolah SLB itu muka orangnya seragam itu. Mukanya kan sama semua. Yang apa namanya istilahnya Down syndrome. Pernah nggak Zahra melihat siswa di SLB? Itu muka orangnya sama semua. Enggak, Pak. Nah, kalau mukanya orangnya semua sama, ya jelas nggak berkualitas. Ya, orang terbelakang. Tapi di kelas ini kan ada yang matanya sipit kayak saya, ada yang matanya blok, ada yang matanya binar dan lain sebagainya. Ada kulitnya putih, kuning, coklat, hitam, ada rambutnya kribo, lurus, gimbal dan lain sebagainya. Jadi keanekaragaman tinggi. Begitu juga dengan keanekaragaman suku. Jadi kalau kita di satu perkampungan, sukunya banyak, maka semakin berkualitas lingkungannya.
Tapi semakin seragam orang tinggal di kampung itu, maka semakin tidak berkualitas. Kita lihat di komplek perumahannya tentara. Komplek perumahan tentara di barak itu kan orang seragam itu. Nah, kalau orang seragam itu banyak gosip. Tetangganya beli mobil baru, ngomong dia, ini uang korupsi dari mana ya? Tapi kalau di suatu lingkungan perumahan itu orangnya tidak satu jenis pekerjaannya, biasa. Oh, ini karena dia orang kaya, ada orang miskin, tidak akan timbul kecemburuan. Jadi semakin beraneka warna, beraneka ragam, budaya, suku, kulit yang ada di dalam suatu lingkungan, maka semakin berkualitas lingkungan tersebut. Vegetasi semakin beragam, beraneka ragam. Di rumah kita itu ada pot bunganya beraneka ragam, tanamannya semakin bagus. Tapi kalau seragam semua, ya kurang bagus. Oke, jadi keanekaragaman itu menjadi kata kunci kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan hidup kita semakin beraneka ragam, semakin berkualitas. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Raden Roro Kirani. RR Tirani. Iya, Pak. Kok nggak kelihatan mukanya? Nggak bisa lihat ya? Kameranya nggak bagus, tapi gimana? Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya kurang bagus. Oke, Carlos, barangkali ada pertanyaan? Ada, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti sisa waktu dipergunakan secara mandiri untuk menonton video dan membuat resume, ya. Dan di upload ke Lead. Pawas, gimana Pawas? Awas mau nanya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Oh ya, mau nanya, silakan. Apa ya? Ini aja sih, Pak, nanya dalam analisis kualitas lingkungan, berarti yang paling terbaik itu kualitatif atau kuantitatif, Pak? Dua-duanya harus dilaksanakan. Oh, jadi yang tadi Bapak bilang yang kualitatif dulu, baru kuantitatif, baru kualitatif lagi deh, Pak? Ya, jadi kalau kita menganalisis kualitas lingkungan hidup, pertama secara kualitatif dulu, secara kualitatif kemudian didukung dengan data kuantitatif untuk membuktikannya. Setelah secara kuantitatif terbukti, sesuai dengan apa yang dinyatakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan. Kesimpulannya dalam bentuk kualitatif lagi. Jadi dua-duanya harus dipakai. Akan tetapi ada riset-riset tertentu, nilai kualitatif itu tidak bisa dikuantitatifkan. Namun masih bisa dikuantitatifkan itu apabila ada ahli. Harus ada ahli. Nah, ahli ini namanya apa? Expert. Jadi kita minta pendapat pada para ahli. Nah, pendapat para ahli itulah yang kemudian kita kuantifikasikan. Misalnya Profesor Emil Salim, dia ahli lingkungan. Kita minta beliau memberikan penilaian terhadap
lingkungan hidup yang kita teliti. Pak Emil, mohon pendapat Pak Emil sebagai pakar lingkungan. Menurut Bapak, kondisi ini apakah baik atau bagaimana? Diberikan jawaban 5. 5 tadi. Sangat baik, baik, cukup baik, buruk, sangat buruk. Paham ya? Jadi dua-duanya harus dilaksanakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Oke, Pak Was? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yang lain masih adakah yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang ragu-ragu, yang belum yakin? Pak, mau nanya tentang tugas resumenya, Pak. Ya. Itu yang diresum video, semua video yang ada di Leads, Pak, di pertemuan ini. Betul. Ya. Baik, Pak. Ada 4 apa 5? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Diva. Ya, itu kan video di Leads itu ada video yang nggak ada tulisan dan nggak ada pembahasannya, apa? Jadi cuma gambar aja gitu, pakai video alam gitu, Pak. Yang video seperti itu, apakah di resume juga atau yang ada pembahasannya aja, Pak? Ya, di pendapatnya Diva seperti apa? Lingkungan seperti itu. Iya, Pak, terima kasih. Kita bisa memberikan analisis secara kualitatif. Oke. Jadi ada lingkungan yang video yang hanya menyampaikan gambar, ya, lalu musik. Saya mau cerita apa gitu. Nah, message dari video itu apa? Itu yang harus kita berikan, yang harus kita tulis dalam resume kita. Ya, Diva? Oke. Apa lagi? Oke. Video yang Pak Reda bikin, itu tolong diberikan like and subscribe ya. Kemudian setiap video yang Pak Reda lagi bernyanyi atau lagi main sama cucu, tolong dikasih like. Ya. Oke. Pak Was, kita akhiri pertemuan kuliah kita. Bapak mau tanya, Pak. Oh ya, silakan, Dina. Bapak berarti ini tugasnya beda sama yang di Leads ya? Berarti ada 2 tugas gitu ya, Pak, di pertemuan ini? Ya, tugasnya yang di Leads saja. Oh, berarti yang jawab pertanyaan aja? Ya, di list tadi kan ada pertanyaan yang terkait dengan video pembelajaran kan? Iya. Ya. Oh, itu maksudnya resume itu Pak? Iya. Oh, iya, oke. Makasih, Pak. Dikira resume videonya. Ya boleh memberikan resume video ini, menjelaskan ini seperti yang ditanya Diva tadi. Kok videonya nggak ada kata-katanya, ini cuma nyanyi doang ya? Apa perasaan Anda diungkapkan dalam bentuk tulisan? Gitu. Oh, ini lingkungan ini harusnya di Arab Saudi, bukan di Indonesia. Boleh saja kan membuat begitu. Oke. Oke, makasih, Pak. Ya, pokoknya videonya Pak Reda dikasih tanda jempol. Ya. Apapun. Pak Reda lagi nyanyi, Pak Reda lagi yang terbaru apa tuh? Pak Reda lagi nyanyi lagu Jawa ya. Oke nggak itu?
Padahal Pak Reda itu orang Padang kok bisa nyanyi orang Jawa gitu. Itulah keanekaragaman budaya yang harus kita junjung tinggi. Pakai belangkon. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semua ya, sehat semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Salam sehat Pak. Ya. Jadi saya live ya. Iya Bapak.